Akankah China dan Amerika perang secara terbuka? Oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Mangkrava Institute. Aktifnya kembali kapal induk nuklir Amerika USS Theodore Roosevelt berbarengan dengan pengiriman 12.000 tentara India ke lembah Galwan yang berbatasan dengan China memberikan babak baru bagi ketegangan dunia di kawasan Asia Pasifik. Tidak hanya sampai di situ, pergeseran secara sporadis arsenal sistem pertahanan udara Amerika dari Timur Tengah ke Asia juga perlu menjadi catatan penting bagi kita semua. Benarkah Amerika serius untuk menginvasi China secara militer? Benarkah semua itu akan berujung pada perang terbuka antara Amerika dengan China? Inilah pertanyaan yang sering saya terima melalui Android saya. Dan jawaban saya itu adalah, secara pribadi, dalam hitungan dan analisa saya, Amerika belum akan perang terbuka dengan China secara langsung dalam tahun ini. Kecuali berikut saya akan coba jelaskan dan uraikan. Namanya perang pasti membutuhkan energi, biaya, dan pengorbanan yang sangat besar. Bagi Amerika, perang Vietnam, perang Korea, perang Teluk, perang Irak, perang dengan Taliban, dan perang di Suriah cukup menjadi pukulan balik bagi perekonomian dan stabilitas nasional Amerika. Khususnya dalam perang Vietnam yang menoreh luka, frustasi bagi masyarakat Amerika. Sampai Hollywood pun harus produksi 86 film untuk membangun kembali rasa percaya diri bangsa Amerika agar bangkit dan keluar dari trauma yang dalam. Film Rambo adalah salah satu contohnya. Begitu juga dengan perang Irak. Walaupun Amerika berhasil menumbangkan Saddam Hussein, tapi Amerika harus membayar mahal sampai sekarang. 3 triliun dolar ludes dalam biaya perang di Irak. 10.000 tentaranya gugur. Nah, ini Amerika menghadapi Irak yang berpenduduk 28 juta jiwa. Koreokan hingga puluhan negara juga. Dan Irak diinvasi Amerika tahun 2001 masih dalam keadaan kolaps, dikuras dan dihukum Amerika secara ekonomi. Tahun 1980-1988 Irak diadu dengan Iran dalam perang Irak-Iran. Telah usai, Irak dihajar dalam perang Teluk tahun 1990 akibat aneksasi Irak kepada Kuwait. Setelah Irak babak belur, dihukum lagi dengan embargo ekonomi. Tak cukup sampai di situ, dilucuti lagi senjatanya akibat tuduhan memiliki senjata kimia. Setelah Irak tak berdaya, tentaranya kocar-kacir, bahkan untuk latihan saja sudah tak mampu lagi. Barulah dengan gagah perkasa Amerika bersama sekutunya 30-an negara menyerang Irak. Kondisi Irak atau negara Timur Tengah lainnya jauh berbeda dengan China. China saat ini adalah juga raksasa dunia, baik secara ekonomi, populasi, dan alutsista militernya. Secara postur pertahanan, China adalah urutan ketiga dunia versi majalah Military Global Fire 2019. Amerika punya nuklir, China juga punya rudal balistik nuklir Dongfeng 41 yang berdaya jangkau 2.700 km. Amerika punya kapal induk dan kapal selam, China juga punya kapal induk Liaoning dan 72 kapal selam. Amerika punya pesawat siluman dan bomber supersonik, China juga punya Chengdu 20 dan FC-31. Apapun yang Amerika punya, China juga sudah punya. Artinya, kalau Amerika serang China, maka pasti China juga punya kemampuan besar untuk membalas balik dengan serangan yang juga mematikan. Beda dengan Irak dan Libya. Cuma bedanya adalah, semua peralatan tempur China belum teruji di medan laga. Belum teruji di perang yang sesungguhnya. China belum pernah berperang dalam skala besar. China hanya punya pengalaman perang pada tahun 1990-an dengan Korea dan tahun 1960 dengan India. Beda dengan alutsista Amerika yang sudah battle proven, teruji di banyak medan laga. Untuk itulah saya yakin Amerika akan berpikir panjang untuk memilih opsi militer terbuka terhadap China. Namun namanya Amerika, preman dunia yang licik dan ambisius, menurut saya Amerika akan memainkan skema lain, skema perang hibrida dengan China. Kombinasi perang ekonomi, perang pengaruh geopolitik, dan
skema adu domba perang menggunakan tangan negara proksi sekutu Amerika di kawasan Asia. Perang ekonomi dan geopolitik yang saya maksudkan itu adalah saat ini Amerika sedang memainkan isu opini bahwa wabah COVID-19 ini semua buatan dari Cina. Semuanya berasal dari Cina dan menggalang dukungan dunia internasional untuk melakukan investigasi terhadap Cina. Yang muaranya kita sudah bisa tebak, ujungnya adalah sanksi-sanksi ekonomi kepada Cina. Apakah itu pembekuan cadangan devisa Cina yang di luar negeri yang fantastis jumlahnya? Atau apakah mengembargo pasokan kebutuhan fundamental Cina akan energi dan bahan industri agar industri Cina lumpuh? Kalau cadangan uang Cina di luar negeri yang sebanyak 3 triliun dolar dibekukan, pasokan energi dan bahan baku industri diembargo, maka Cina akan lumpuh dan tumbang dalam sekejap mata. Namun tunggu dulu guys, Cina tentu tidak bodoh. Cina saat ini adalah supplier utama 40% kebutuhan dunia loh, termasuk Amerika itu sendiri. Cina juga salah satu negara pemegang hak veto juga, termasuk Cina juga investor utama di 24 negara yang terkoneksi dengan 105 negara dalam peta obor Cina yang menurut saya semua itu cukup bisa untuk mengimbangi langkah Amerika. Tinggal siapa yang kuat-kuatan. Selanjutnya saya berasumsi, Amerika meskipun menggunakan opsi militer, Amerika paling akan menggunakan tangan-tangan negara proksi sekutunya di kawasan Asia. Contohnya, secara kebijakan pertahanan, sejak tahun 2018 Amerika sudah menerapkan US Indo-PACOM yang terdiri dari segitiga negara India, Australia, dan Jepang dalam membendung agresivitas Cina di kawasan Asia Pasifik. Tidak hanya itu, Amerika jauh hari sudah membangun beberapa pangkalan militer seperti di Korea Selatan dan Jepang. Saat ini pun, Amerika sengaja melepaskan keran kemampuan militer seluas-luasnya kepada Jepang agar bisa membangun otot militernya dalam merespon ancaman Cina. Artinya, kalau kita petakan satu persatu, mulai dari arah timur, ada kombinasi Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan yang siap berhadapan dengan Cina. Dari arah tenggara, ada Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Satuan Strike Cruiser, gugus tempur armada ke-7 kapal induk Amerika. Ditambah lagi, klaim atas Laut Cina Selatan membuat marah negara-negara ASEAN, dan ini amunisi bagi Amerika. Dari arah selatan, ini yang paling mutakhir saat ini, yaitu antara gesekan Cina dan India. Dan perlu kita ketahui, dahulu pada tahun 1960 India pernah babak belur dihajar Cina. Tapi India sekarang sudah jauh berbeda ya guys. India hari ini juga sudah menjadi negara nuklir. Cina punya Dongfeng 41, India juga punya rudal balistik nuklir Agni 1, 2, dan 3 yang berdaya jangkau hingga 2000 km. Belum lagi poros aliansi militer India-Rusia dalam rudal canggih BrahMos, Brahmana Moskow, dan India adalah anak emas Rusia saat ini. Dan India juga urutan ke-6 kekuatan militer dunia versi majalah Global Military Fire. Secara populasi India juga berat tipis dengan Cina. Artinya, Cina tak bisa anggap remeh lagi negara kuci-kuci hotahe ini loh. Selanjutnya dari arah Timur Tengah, konflik Uighur juga membuat sentimen anti-Cina di negara Arab. Dan sesama kita ketahui, Amerika punya sekutu dekat dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Jordania. Nah, sekarang dari arah Eropa, Amerika justru tambah dijaya lagi dengan aliansi pertahanan NATO-nya. Cuma kalau kita lihat, Cina sepertinya juga sudah menyiapkan skema antisipasinya. Seperti contoh, untuk arah timur, Cina punya sekutu utama si gangster dunia, Korea Utara. Di belahan tenggara, Cina punya benteng geografis kultural seperti Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos, bahkan Indonesia yang dalam kacamata dunia saat ini di bawah ketiak Cina pemerintahan. Dari arah selatan, Cina punya Pakistan sebagai mitra strategis, di mana Pakistan juga adalah negara nuklir yang menjadi musuh bebuyutan India. Dari arah timur tengah, Cina punya Iran dan Mesir, atau bisa saja Israel, yang menurut info sahih saat ini sedang berselingkuh dengan Cina, dan Israel lah otak di balik kemajuan Cina saat ini. Tinggal sekarang dari arah barat, Eropa yang perlu menjadi catatan kita. Apakah Cina jebol dari arah Eropa? Khususnya sikap dua negara raksasa dunia, Rusia dan Turki.
Rusia sebenarnya secara ideologis dekat dengan Cina, tapi anehnya Rusia termasuk negara yang mendukung tuntutan investigasi Cina terhadap wabah virus. Beda dengan Turki, meskipun Turki juga anggota Aliansi Pertahanan Atlantik Utara NATO bersama Amerika, tetapi Turki kerap berseberangan dengan Amerika. Jadi, dengan dasar argumentasi itulah saya berkeyakinan Amerika dan Cina belum berperang secara terbuka alias head to head, paling hanya saling pamer otot militer di Laut Cina Selatan dan saling gertak semata. Saya masih berkeyakinan Amerika akan memprioritaskan menggunakan opsi sanksi ekonomi dan embargo untuk melumpuhkan Cina dengan alasan wabah COVID-19 ini. Kalaupun pakai opsi perang, paling Amerika gunakan perang proksi dengan Cina. Apakah menggunakan tangan India, tangan Korea atau Jepang, atau memanfaatkan bibit ancaman dari dalam negeri Cina sendiri melalui Tibet, Taiwan, Uighur, dan Hong Kong yang sekarang bagai api di dalam sekam. Ujungnya, semua kembali kepada siapa yang cepat, siapa yang paling lama kuat bertahan, siapa yang cerdik, dan siapa yang paling bisa menggalang kekuatan global serta memanfaatkan momentum. Apakah itu Cina lebih duluan menumbangkan Trump dalam Pilpres Amerika bulan November nanti karena Cina mesra dengan Partai Demokrat Amerika? Atau Amerika lebih duluan menumpukan Cina melalui sanksi global atau menguras energi Cina berperang di kroyok negara kawasan proksi Amerika? Atau semua hanya sandiwara perang urat saraf semata yang ujungnya hanyalah pembahagian wilayah jarahan? Amerika dapat Hong Kong merdeka dan Taiwan, Cina dapat Laut Cina Selatan secara penuh, alias bagi-bagi kue kekuasaan, dan negara lain cukup jadi kambing congek saja. Bagaimana akhirnya? Kita semua sama-sama menunggu, seperti juga menunggu sampai kapan wabah ini pergi. So, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan berdoa. Salam Indonesia.